Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umaymah dari SMA Negeri 2 Krakatau Steel Cilegon, CGP Angkatan 6 dari Kota Cilegon, akan menyampaikan koneksi antar materi mengenai pengambilan keputusan dengan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Bagaimana pandangan Ki Hajar Dewantara dengan filosofi Pratap Triloka memiliki pengaruh terhadap bagaimana sebuah pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran diambil? Pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan filosofi Pratap Triloka memiliki pengaruh terhadap pengambilan sebuah keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Hal ini dikarenakan sebagai pendidik, kita harus bisa menempatkan diri ketika dihadapkan pada suatu situasi dilema. Filosofi ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangunkarso, dan tutwuri handayani. Yang kedua, bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam mengambil suatu keputusan. Ada nilai-nilai yang tertanam pada diri kita sebagai pemimpin pembelajaran adalah penalaran yang baik. Kemudian, menghargai konsep-konsep dan prinsip-prinsip etika. Berikutnya, meskipun setiap orang memiliki prinsip-prinsip hidup yang berbeda, tetap saja dalam mengambil satu keputusan yang terbaik bagi kepentingan murid. Terakhir, seorang pendidik akan mempertimbangkan nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati dan disetujui bersama. Ketiga, bagaimana kegiatan terbimbing yang kita lakukan pada materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching atau bimbingan yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam menjalankan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada modul 2 sebelumnya. Coaching merupakan keterampilan yang sangat penting dalam menggali sesuatu permasalahan yang sebenarnya terjadi, baik masalah dalam diri kita maupun masalah yang dimiliki orang lain. Pada konteks pembelajaran yang berpihak pada murid, coaching menjadi salah satu proses menuntun kemerdekaan belajar murid dalam pembelajaran di sekolah. Bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan. Guru juga penting untuk memahami aspek sosial dan emosionalnya agar mereka mampu mengambil keputusan yang tepat dan bijaksana dalam menyelesaikan persoalan pembelajaran baik di kelas maupun di lingkungan sekolah. Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik? Pada dasarnya, dari aspek jiwa, manusia memiliki cipta rasa dan karsa, sehingga dalam tingkah laku dapat membedakan benar atau salah, baik atau buruk, menerima atau menolak terhadap sesuatu yang dihadapinya. Untuk itulah di sini sangat penting orang yang mengambil keputusan mampu menganalisis permasalahan. Apakah pilihan-pilihan yang dihadapinya merupakan dilema etika ataukah bujukan moral? Pada beberapa studi kasus yang dihadapi, maka akan melihat permasalahan dari berbagai sudut pandang dan berusaha menggunakan 3 prinsip pengambilan keputusan, 4 paradigma, dan 9 pengujian. Keputusan yang diambil akan mempresentasikan nilai-nilai yang dianutnya. Dengan demikian, penting kiranya sebagai pendidik kita memegang teguh nilai-nilai kebajikan yang sekiranya menumbuhkan budaya positif di sekolah. Sebagai pemimpin pembelajaran, kita harus memegang teguh pada nilai-nilai yang sekiranya dapat mewujudkan merdeka belajar. Misalnya, nilai-nilai mandiri, inovatif,
kolaboratif, dan reflektif, sehingga keputusan-keputusan yang diambil akan segaris lurus dengan tujuan yang ingin dicapai. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat? Tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Sebuah pengambilan keputusan yang baik dan tepat tentunya harus dilakukan secara cermat dan terlebih dahulu menganalisis berbagai aspek dan sudut pandang. Pengambilan keputusan yang tepat tentunya terdapat pada lingkungan yang nyaman, aman, positif, dan kondusif. Karena kita sebagai pemimpin pembelajaran mengambil keputusan yang tepat yang dapat berpandangan positif dari berbagai pihak yang ada di sekolah atau lingkungan asal. Selanjutnya, apakah kesulitan-kesulitan di lingkungan Anda yang sulit dilaksanakan untuk menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Apakah ini kembali ke masalah perubahan paradigma di lingkungan Anda? Ketika dihadapkan dengan situasi dilema etika, tentu ada kalanya kita mengalami kesulitan-kesulitan dalam menjalankan pengambilan keputusan. Kesulitan muncul bisa disebabkan karena berbagai faktor, misalnya karena masalah perubahan paradigma dan budaya sekolah yang sudah dilakukan selama bertahun-tahun. Masih minimnya pengetahuan dan pengalaman yang saya miliki dalam menyelesaikan situasi permasalahan yang dihadapi. Kekhawatiran apakah keputusan yang diambil merupakan keputusan yang tepat dan dapat mengakomodir kepentingan orang banyak, serta tidak mencederai pihak lainnya. Dan adakah perbedaan mindset dan sudut pandang yang menyebabkan sulitnya menemukan solusi atau kesepakatan yang dapat diterima oleh setiap pihak yang terlibat. Dan pada akhirnya, apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Sebagai pemimpin pembelajaran, apapun yang kita putuskan akan berdampak pada murid. Untuk itulah dibutuhkan pengambilan keputusan yang berpihak pada murid. Ketika kita mengambil sebuah keputusan yang tepat, yang berpihak pada murid, maka kebutuhan-kebutuhan murid akan terpenuhi. Sehingga tercipta murid yang bahagia dan selamat, merdeka dalam belajar, keterampilan dalam proses coaching, dan kompetensi sosial emosional akan membantu mewujudkannya. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Ketika kita mengambil suatu keputusan yang berpihak pada murid, maka kebutuhan-kebutuhan murid akan terpenuhi. Murid akan bertumbuh kembang sesuai kodratnya. Secara potensinya akan tergali, murid akan bahagia dan selamat. Murid yang bahagia dan selamat akan menjadi pribadi yang berkarakter kuat dan cerdas saat dewasa kelak. Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Dalam melaksanakan proses pendidikan, guru haruslah berperan sebagai pemimpin pembelajaran. Setiap keputusan-keputusan yang diambil guru senantiasa dalam rangka memahami dan menuntun murid untuk memenuhi kebutuhannya dalam belajar sejalan dengan nilai-nilai kebajikan dan dapat dipertanggungjawabkan akan dapat melahirkan generasi emas Indonesia yang memiliki profil pelajar Pancasila. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.